من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fanifillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang terbaik, baik daripada segi penciptaan dan segi daripada tanggung jawab. Manusia ini adalah asraful makhlukat. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya penciptakan. Jadi meskipun bidadari ataupun malaikat ini gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, manusia tetap lebih terbaik. Maka nanti di akhirat pun wanita ini ketika dia memang menjadi wanita yang betul-betul soleh, taat kepada solehah, menjadi wanita yang taat kepada suaminya, maka nanti di akhirat dia menjadi ratunya daripada bidadari. Allah Akbar. Sedangkan bidadari saja ketika jarinya dicelupkan di lautan, maka air lautan akan menjadi tawar. Allah. Ketika tangannya tersingkap saja, maka matahari ini akan menjadi redup. Kalah matahari ini sinarnya. Namun dari Allah Subhanahu wa taala, wanita yang taat kepada suami, wanita yang solihah tidak akan melebihi daripada bidadari. Begitu juga manusia, seorang laki-laki ini, ketika laki-laki ini taat kepada Allah, laki-laki ini betul-betul menjadi hambanya Allah, yang mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat akan lebih ganteng lagi daripada para malaikat. Malaikat paling ganteng adalah malaikat Jibril. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala nanti akan ciptakan manusia ini, gantengnya ini lebih daripada malaikat. Kita saja. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala kan pun buktikan di dunia ini. Ketika bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diciptakan Allah dengan wajah yang begitu gantengnya. Dan untuk membuktikan bagaimana gantengnya daripada Nabi Yusuf, maka yang mana pada saat itu wanita-wanita pembesar-pembesar ini menggunjing daripada ratu. Maka didatangkanlah wanita-wanita pembesar, diletakkan buah-buahan dengan pisau, disuruh mengupas daripada pisau itu, mengupas daripada buah-buahan tersebut. Maka si Zulaikha yang akhirnya nanti menjadi istrinya Nabi Yusuf alaihissalam, maka ketika wanita-wanita tersebut, pembesar-pembesar tersebut ini mengupas buah-buahan, maka disuruhlah Nabi Yusuf alaihissalam untuk masuk ke ruangan tersebut untuk membawa minuman. Maka seketika itu wanita-wanita itu terpesona dengan gantengnya Nabi Yusuf, sehingga tangannya terpotong oleh pisau tidak terasa sedikit. Allahu Akbar. Maka begitu juga di Allah Subhanahu wa taala, ketika orang muslim dia mau meninggal sakaratul maut, untuk menghilangkan rasa sakitnya daripada sakaratul maut, maka didatangkan bidadari untuk melihatnya, sehingga apa? Ketika nyawa dicabut, bukan rasa sakit malah tersenyum. Begitu juga wanita juga ketika meninggal akan datangkan daripada malaikat yang begitu gantengnya. Maka di Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini Allah muliakan. Dan kemuliaannya seorang manusia ataupun hambanya Allah Subhanahu wa taala ini yaitu hanya dalam fitrahnya. Maka kemarin putra daripada almarhum Pak Kiai Muhammad mengatakan fitrah manusia itu dalam agama.
Setiap seluruh makhluk ini dimuliakan Allah ketika mengikuti fitrahnya. Dan fitrahnya manusia itu dalam Agama. Ketika keluar agama, maka akan binasa. Ikuti agama akan jaya. Dan ini semua telah diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kisah dalam Al-Qur'an ini memuat kisah-kisah umat-umat terdahulu itu untuk diceritakan pada umat sekarang untuk menjadi ibrah, menjadi tolak ukur. Bagaimana yang pertama kisahnya Qabil dan Habil. Ketika taat Allah muliakan. Dua anaknya Nabi Adam alaihissalam suruh berkorban. Korban yang terbaik satu korban kambing, satu korban buah-buahan. Yang korban buah-buahan ini dia mau hasil pertanian yang kurang bagus, yang jelek-jelek. Yang satu korban kambing yang terbaik, sehat, yang terbaik. Akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu karena tidak menerima, akhirnya membunuh daripada saudaranya, dan orang yang tidak taat kepada Allah binakan. Begitu juga kisah-kisah yang lain. Bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini masya Allah menghadapi musuh yang bukan hanya Fir'aun, banyak. Fir'aun, terus apa lagi? Namrud. Dan Korun juga. Jadi menghadapi bukan satu musuh, banyak musuh. Diceritakan di situ bagaimana Fir'aun lanatullah alaih memiliki kerajaan yang begitu besarnya, memiliki bala tentara yang begitu lengkapnya dengan peralatan perangnya, memiliki harta yang melimpah, adidaya. Tidak ada yang berani menyaingi daripada Fir'aun lanatullah alaih. Tapi karena tidak taat kepada Allah, Allah binasakan. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hanya memiliki daripada kaum Bani Israil yang orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki pangkat, jabatan, rumah pun, tanah pun tidak punya, diusir, numpang ibaratnya, pengungsian. Tidak ada daya kekuatan, tidak punya pasukan. Tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan kisah-kisah ini banyak dengan Al-Quran. Dan begitu juga sampailah kepada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Zaman sahabat, para sahabat taat kepada Allah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Allah muliakan. Bagaimana perang Badar, 313 orang melawan 1000 pasukan, lengkap dengan persenjataannya, pakai baju zirah besi. Sedangkan Rasulullah dan pasukannya hanya memiliki beberapa pedang saja. Satu pakaian besi, yaitu Sayyidina Ali yang memakai. Kudanya berapa ekor, untanya berapa ekor. Ada yang berjalan dengan telanjang kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak memiliki pedang. Tidak memiliki pedang juga, ada yang tidak memakai pedang. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala datangkan bantuan pasukan yang tidak terlihat oleh kasat mata, itu langsung malaikat. Maka diceritakan sahabat baru mau menebaskan, musuh sudah bergelimpangan. Allah. Karena dibantu oleh para malaikat. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala, ketika taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala muliakan, akan berikan pertolongan. Akan memberikan pertolongan dan akan jayakan umat tersebut. Begitu juga hadirin pada saat ini. Umat saat ini akan jaya sebagaimana jayanya para anbiya alaihissalam, akan jaya sebagaimana jayanya para sahabat. Tapi syaratnya apa? Yaitu dakwah. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kali dalam surat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini kejayaan ini akan kita dapatkan ketika kita hidupkan daripada dakwah ini. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada Maulana rahmatullah alaih membuat daripada usaha ini. Kenapa? Karena umat pada saat ini ketika tidak dianjurkan untuk meluangkan betul-betul untuk urusan agama, maka ini akan sibuk dengan perkara-perkara dunia. Susah. Jadi Maulana Ilyas memberikan tertib 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini agar supaya betul-betul fokus untuk perkara agama. Dan mengambil ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tijarahnya apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu
fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka keluar jalan Allah yaitu dengan harta diri, harta diri kita. Belajar korbankan apa yang ada. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan datangkan yang tidak ada. Dan tidak ada ceritanya Pak, orang keluar 40 hari 4 bulan itu kelaparan. Semuanya pasti kekenyangan. Karena apa? Ketika ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti perintahnya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita. Orang yang diantar keperluannya akan dipenuhi oleh orang yang mengantar. Keluarganya akan dijamin dijaga oleh orang yang mengantar. Sebagaimana seorang tentara dikirim oleh negara kemanapun, maka negara itu akan mengantar tentara tersebut. Rezekinya makanannya semuanya ditanggung oleh negara. Keluarganya pun akan dijaga oleh negara. Begitu juga diri kita. Ketika kita keluar jalan Allah, maka Allah lah yang mengantar kita. Maka rezeki kita yang dijamin oleh Allah. Keluarga kita dijaga oleh Allah. Maka tidak ada keraguan ataupun tidak boleh ragu-ragu dalam kita keluar di jalan Allah. Jadi semua itu Allah yang mengatur. Kita keluar ataupun tidak keluar maka akan terjadi. Maka untuk itu, Masya Allah nanti ini bulan 2 akhir 26 pengeluaran jamaah. Nanti awal Maret akan ada Musda Papua ini. Musda Papua kurang tanggal berapa? Tanggal 11. Insyaallah. Tanggal 11 Musda Papua. Setelah tanggal 11 Musda Papua nanti ada pertemuan di Jakarta untuk penambahan surah dan akan didatangi oleh masing-masing. Masya Allah kurang lebih sudah 2 tahun tidak datang, masih datang ke Indonesia ini. Maka nanti akan datang masih ke Indonesia di Jakarta. Papua bulan apa? Musda Papua nanti bulan 3 awal tanggal 11. Bulan 3. Jadi nanti habis itu hadir di Ancol kita untuk pertemuan. Habis itu bulan 4 ini Hikmat Papua 1 bulan selama bulan April. Maka insya Allah kita niat ya. Insyaallah. Yang belum keluar 4 bulan angkat tangan Pak. Yang belum keluar 4 bulan. Maka niat ya. Insyaallah. Yang cepat keluar 4 bulan. Yang sudah 40 hari berkali-kali belum keluar 4 bulan cepat keluar. Yang ataupun sudah keluar 4 bulan tapi sudah lama tidak keluar, sudah 3-4 tahun tidak keluar 4 bulan, maka cepat-cepat keluar 4 bulan lagi. Insyaallah. Yang belum nisab 40 hari cepat keluar 40 hari. Insyaallah saya niat tahun depan ini untuk keluar 1 tahun, doakan saya. Amin. Situ insyaallah nanti bulan 3 niat juga nanti ke Jakarta. 4 bulan jalan kaki bisa. Bisa orang awam itu 1 tahun saya siap. Di Indonesia karena belum ada tertibnya kecuali di Pakistan. Pakistan sudah diperbolehkan keluar 1 tahun, di Indonesia belum diizinkan. Doa kepada Allah nanti bisa orang-orang keluarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan istiqomahkan dalam musyawarah ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada Amir. Siapa? Amir Ganteng kalau dari luar tuh ayah. Macam di Ustaz Rahmi siapa? Tadi Haji siapa? Terus Di rumah kan? Ruli sudah datang. Sudah datang. Sudah datang. Sudah tadi. Mas Lili sama Sudah. Saya sudah taktik dulu. Amir Ganteng kalau dia keluar, malah tidak keluar. Kita lagi di musolanya Haji Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang telah kita dengar dan kita saksikan, kita kesankan di dalam hati dan kita niat amal dan sampaikan. Dan jangan lupa like, komen, subscribe. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.